Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas video dari Pak Idrus Romli. Dan kalau kita menyimak ya video dari Pak Idrus Romli ini, narasinya itu mirip dengan ustaz yang ini ya, yang namanya itu Jalfatullah. Kalau kita menyimak video dari Pak Idrus Romli dengan ustaz ini ya, itu sama persis teman-teman. Mereka ini merasa bahwa mereka ini adalah kelompok yang paling bermazhab, kelompok yang konsisten mengikuti satu mazhab. Ya, kemudian menganggap orang yang mengikuti semua mazhab ya dengan cara mengambil pendapat-pendapat yang terkuat ya dari masing-masing mazhab. Ya, mereka adalah orang-orang atau kelompok yang anti mazhab, tidak mengikuti para imam mazhab. Ya, padahal mereka mengikuti, hanya saja mereka ini tidak taklid buta kepada satu mazhab saja. Ya, seperti orang-orang yang sok-sokan mengatakan bermazhab Syafi'i, akan tetapi pada praktiknya tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Dan di dalam video ini teman-teman, Pak Idrus Romli ini secara tidak langsung ya, tetapi jelas kalau kita lihat itu arahnya ke ormas Muhammadiyah. Ya, ormas yang anti mazhab katanya, dan ormas yang beraliran sesat. Ya, coba kita simak videonya dari Pak Idrus Romli. Ciri-ciri kelompok yang benar itu bermazhab. Kalau Ciri-ciri kelompok yang benar itu bermazhab teman-teman. tidak bermazhab bagaimana? Kata para ulama berarti aliran sesat. Kalau tidak bermazhab berarti aliran sesat teman-teman ya, kata Idrus Romli. Ada nggak di negeri kita kelompok yang tidak bermazhab? Ada. Ada. Ya, siapa coba? Bahkan berbentuk ormas. Bahkan berbentuk ormas teman-teman ya. Berarti ini bukan kelompok kecil berarti ya. Namanya ormas itu berarti sudah besar teman-teman ya. Oke. Bilangnya tidak anti mazhab. Dan katanya mereka mentarjih terhadap hasil-hasil mazhab. Mentarjih ya. Oke. Entah apanya yang ditarjih, padahal tidak punya kemampuan mentarjih. Ini berarti termasuk aliran sesat. Mentarjih itu artinya mengunggulkan. Iya. Ini ada. Jadi kalau tidak bermazhab berarti aliran sesat. Ini kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah teman-teman, kalau kita melihat arah pembicaraan dari Pak Idrus Romli ini ya, itu jelas tertuju kepada ormas Muhammadiyah. Ya, karena kalau ormas Muhammadiyah ya sama persis dengan Salafi. Mereka tidak fanatik terhadap satu mazhab saja. Ya, tidak terpaku kepada satu mazhab saja. Akan tetapi memilih pendapat yang paling kuat di antara mazhab yang ada. Ya, karena ada tokoh oknum dari golongan Aswaja pun ya yang mengatakan bahwa kalau terpaku dengan satu mazhab saja itu memberatkan. Ya, akan tetapi justru dengan talfik atau mencampur mazhab, memilih pendapat-pendapat mazhab yang terkuat, itu justru lebih memudahkan. Masjid NU, mohon maaf ya, NU itu mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya NU yang benar adalah bermadzhab 4, bukan hanya mazhab Syafi'i. Yang bermadzhab Syafi'i itu Nahdlatul Wathon di NTB atau Al-Wasliyah di Sumatera. Di Riau misalnya, pokoknya di Sumatera. Kemudian Matul Anwar di Banten, seperti di Aceh itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau NU mazhab 4. Nah teman-teman, jadi jelas ya, tokoh Aswaja menyatakan bahwa orang NU itu mengikuti imam mazhab, tidak hanya mengikuti mazhab Syafi'i saja. Ya, dan sebenarnya orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i seperti Pak Idrus Romli tadi ya, itu kemudian seperti Ustaz Jalfatullah, sebenarnya mereka ini nggak bisa konsisten mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, dan secara umum ya kelompok Aswaja itu ada di antara mereka itu justru nggak bisa konsisten mengikuti mazhab Syafi'i. Dan kita lihat ya ibadah-ibadah mereka banyak sekali yang tidak pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Sehingga kalau dikatakan mereka pengikut mazhab Syafi'i, ya Syafi'i mana yang mereka ikuti? Dan di sini teman-teman ada video tanggapan dari seorang Ustaz Muhammadiyah ya, Dai Muhammadiyah terkait statement dari Pak Idrus Romli yang menyatakan bahwa ormas Muhammadiyah itu adalah ormas aliran sesat. Ya, coba kita simak video dari Ustaz Mujiman Hafizahullah Ta'ala. Ada pertanyaan yang terkait dengan ucapan seorang tokoh yang menuduh majelis tarjih itu sesat. Ya. Dan penanya tadi menyebut Idrus Romli. Nah, langsung disebut ya Idrus Romli. Benar Ustaz. Penanya loh, bukan saya. Ya, penanya. Baik. Jadi di sini ada satu ucapan dari salah seorang tokoh. Dan tokoh ini sudah cukup dikenal di negeri ini. Dan dalam hal ini, dalam perkara semacam ini sesama muslim, kita hendaknya mengedepankan tabayun. Kita mengedepankan tabayun. Benar teman-teman ya, kita mengedepankan tabayun. Apa yang dimaksud oleh beliau sebagai majelis tarjih? Apakah majelis tarjihnya Muhammadiyah atau bukan? Karena setahu saya Kiai Idrus Romli tidak menyebut Muhammadiyah, tapi menyebut organisasi masyarakat yang di situ menggunakan metode tarjih. Dan salah satunya adalah Muhammadiyah. Dan banyak organisasi lain yang juga menggunakan metode tarjih.
sebaiknya kita di dalam bersosial media itu kita tidak perlu baper dengan ucapan orang lain. Benar, Ustaz, benar. Atau dengan status orang lain selama tidak menyebut nama kita. Meskipun itu merasa kok kayaknya kita ya. Tapi kita tidak perlu baper karena namanya tidak disebut. Tetapi ketika ada penyebutan semacam itu, tidak mengapa kalau kemudian kita juga tabayun. Siapa sih yang dimaksud? Apakah yang dimaksud Muhammadiyah? Dan memang Kiai Haji Idrus Romli itu adalah salah seorang tokoh yang dikenal sebagai singa aswaja. Iya, singa aswaja. Yang piawai di dalam berdebat. Sehingga ketika pribun? Wah, itu jenengan lo yang bilang. Baik. Ketika kemudian beliau mengatakan bahwasanya metode tarjih itu sesat, maka sebenarnya pernyataan tersebut jika diarahkan ke Muhammadiyah, maka pernyataan tersebut tidak tepat. Ya, maka tidak itu tepat, jika diarahkan tidak tepat, kata Ustaz Mujiman. Ke Muhammadiyah, kita harus paham bahwa apa yang disampaikan di dalam Muhammadiyah tentang tarjih itu sejalan dengan semangat ulama madhab yang 4. Ya, untuk apa? Untuk berpatokan, berpedoman kepada dalil. Ya. Muhammadiyah itu memang tidak menisbatkan diri kepada salah satu madhab, tidak mengikatkan pada salah satu madhab. Tetapi Muhammadiyah itu mengambil pendapat yang kuat, sesuai dengan dalil-dalil yang kuat. Dan ini sejalan dengan ulama madhab yang 4. Karena ulama madhab yang 4 semua menyarankan untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Seperti pernyataan yang terkenal, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu madhabku. Ini pernyataan ulama madhab yang masyhur. Kemudian pernyataan Imam Ahmad juga menyebutkan, man radda hadisan falaisa minni. Barang siapa yang menolak hadis maka bukan termasuk golonganku. Maka kalau ada pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang kita pilih adalah hadis yang sahih. Kalau ada pendapat kemudian ada dalil yang sahih, maka dalil sahih itu yang kemudian kita pakai. Dan ulama madhab juga menasihatkan seperti itu. Maka ketika Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri pada satu madhab, justru di situ bisa untuk selektif memilih pendapat yang dirasa menurut tarjih itu adalah pendapat yang kuat. Dan benar. Tarjihnya di dalam Muhammadiyah itu bukan tarjih individual, bukan, tapi tarjih kolektif. Tapi tarjih yang sifatnya kolektif, yang dilakukan tidak hanya perorangan. Sehingga ucapan dari Kiai Idrus Romli ketika menyebut seperti itu, maka itu perlu di cross check siapa yang dimaksud. Jika yang dimaksud adalah Muhammadiyah dan beliau mengatakan seperti itu, maka perlu diklarifikasi. Dan bisa jadi beliau mengatakan seperti itu karena belum pernah belajar di Muhammadiyah. Kalau sudah belajar di Muhammadiyah mungkin nanti bahasanya lain. Karena yang saya tahu beliau seorang kiai yang cukup kesatria. Pernah saya menyaksikan perdebatan beliau di salah satu video, dan ketika di sesi perdebatan tersebut yang diperdebatkan adalah aswaja, teman-teman ya, dikenal terkait mengenai masalah tahlilan atau ritual kematian. Dan beliau berlapang dada mengatakan bahwasanya di dalam hal terkait dengan tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Beliau mengakui itu. Tetapi itu sudah menjadi budaya di masyarakat yang kemudian sulit untuk meninggalkannya. Sehingga bagaimanapun juga, insya Allah kalau beliau mau belajar, mau diskusi, nanti insya Allah beliau adalah seorang yang kesatria. Karena beliau mengakui di dalam diskusi tersebut bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Meskipun ketika kembali lagi ke komunitasnya itu mempertahankan pendapat yang lama. Tapi di sini patut kita hargai beliau di dalam berdebat itu mengedepankan dalil-dalil yang ilmiah, mengedepankan pada rujukan-rujukan yang ilmiah. Nah teman-teman, memang kalau kita menyimak video dari Pak Idrus Romli tadi ya, Pak Idrus Romli tidak menyebut nama ormas ya secara jelas, apakah itu Muhammadiyah atau yang lain. Tetapi kalau berbicara ada majelis tarjihnya, yaitu itu Muhammadiyah. Ya apalagi kalau mau mengatakan ormas aswaja sendiri kan nggak mungkin.
Ya, Pak Idrus Romli menuduh Ormas Aswaji anti mazhab, ya, tidak bermazhab. Sementara mereka sendiri mengklaim bahwasannya mereka adalah pengikut mazhab Syafi'i. Dan kalau menyebut orang-orang Salafi, maka Pak Idrus Romli biasanya menyebut sebagai Wahabi. Ya, tetapi di sini jelas Pak Idrus Romli menyebut Majelis Tarjih. Ya, jadi apalagi kalau bukan Muhammadiyah, teman-teman. Dan kalaupun yang disebut Pak Idrus Romli bukan Muhammadiyah, ya maka ormas mana yang disebut oleh Pak Idrus Romli sebagai ormas yang beraliran sesat? Ya, coba. Ya, apakah Muhammadiyah? Apakah Persis? Atau Al-Irsyad? Coba, ya. Dan sebenarnya yang memecah belah itu ya orang-orang seperti Pak Idrus Romli ini, teman-teman. Ya, mereka menyebut bahwa orang-orang yang tidak mengikuti satu mazhab saja itu sebagai aliran yang sesat. Sementara mereka mengaku bermazhab Syafi'i. Padahal kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Mujiman tadi, ya ketika Pak Idrus Romli berdebat dengan Ustaz Firanda, dengan Ustaz Zainal Abidin, ya kemudian membahas masalah-masalah tahlilan di forum debat tersebut, Pak Idrus Romli jelas-jelas mengakui bahwasanya tahlilan itu adalah perkara bid'ah mungkarah. Orang yang memeranginya akan diberikan pahala, ya meskipun Pak Idrus Romli sendiri melakukan, ya, dan seandainya dipertanyakan itu mengikuti mazhab siapa, ya apakah mereka akan menisbatkan itu kepada mazhab Syafi'i? Coba, ya, sejak kapan Imam Syafi'i mengajarkan acara tahlilan untuk kematian? Kan gak ada. Ya, belum lagi acara-acara yang lain, ya perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, Yasinan Manakiban, ya haul kematian, sholawatan ketimpringan. Ya, itu ajaran mazhab siapa? Dan sebenarnya teman-teman, ya, mustahil orang-orang seperti Pak Idrus Romli, kemudian Ustaz Jalil Fatullah, mereka tidak mengetahui bahwasanya ormas Muhammadiyah, Salafi, ya, atau yang semisal dengan itu, ya mereka nggak mungkin nggak tahu bahwa mereka itu bukan anti mazhab. Ya, mereka itu adalah memilih pendapat yang terkuat dari masing-masing mazhab yang ada. Ya, tetapi entah ya, karena kebusukan hati mereka atau apalah, sehingga mereka ini memframing bahwasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang anti mazhab. Dan yang seperti itu adalah aliran sesat. Dan boleh jadi ya, dugaan kami, hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh Pak Idrus Romli dengan CS-nya, karena mereka takut kehilangan jamaahnya. Ya, karena kalau kita melihat perkembangan dakwah sunnah, Masya Allah sangat luar biasa teman-teman. Ya, semakin hari semakin banyak orang-orang yang kemudian ini mendapatkan hidayah, ya, untuk mengenal dakwah sunnah. Ya, kita hanya bisa berdoa sajalah teman-teman, ya. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti Pak Idrus Romli dan juga Ustaz Jalil Fatullah, ya, dan juga yang lainnya ya, yang mereka ini memiliki kebiasaan yang sama dengan Pak Idrus Romli, hobi menyebarkan provokasi. Ya, mudah-mudahan seperti mereka ini, orang-orang seperti ini nih, ya, mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dakwah sunnah. Ya, semoga bermanfaat video ini. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.